kasih Tuhan, tahun 2016 WHO, Badan Kesehatan Dunia, membuat sebuah penelitian yang mengatakan bahwa penyakit menular yang berbahaya bagi manusia modern abad 21 adalah stres dan kesedihan. Ya, jadi penyakit yang cepat sekali menular bagi manusia di abad 21 ini, orang-orang modern, adalah stres dan kesedihan. Wah, jadi saya baru tahu juga, stres dan kesedihan itu tergolong penyakit loh saudara, dan penyakit menular. Ya, setelah saya pikir-pikir betul juga. Ketika saya suatu ketika berlibur bersama dengan keluarga, maunya kan berlibur itu healing begitu ya, memulihkan diri dari stres dan kita bersuka cita. Di tengah-tengah liburan kita, lalu mendapat telepon dari jemaat masuk rumah sakit dan minta didoakan. Saya mengatakan sakit apa dan seterusnya. Oh, sakitnya begini dan perlu tindakan. Boksu tolong doakan. Wah, kita doakan. Nah, begitu mendoakan selesai, tetapi itu menjadi pergumulan saya juga. Saya turut di dalam pergumulan yang dihadapi oleh jemaat, saudara. Ya kan, dalam pikiran, oh bagaimana ya dia bisa, nanti bagaimana ya tindakannya bagaimana, dalam pikiran. Maka se-happy-happynya sisa liburan itu, saudara, dalam pikiran saya sudah ada sebuah pergumulan ya yang saya dapatkan dari jemaat. Saudara, se-happy atau segembira apapun suasana hati kita, jika ada orang dekat saudara tertimpa musibah, masalah, kedukaan, mengalami hal yang tidak baik dan menceritakan masalahnya kepada saudara, saya percaya saudara pasti akan segera larut masuk ke dalam kesedihan tersebut. Ya, jadi stres itu menular. Ya, stres itu menular, saudara. Maka kalau kita mau masuk ke tahun 2025 ini, saudara kan dengar ya, berbagai proyeksi ekonomi, baik itu internasional, ya kekuatan ekonomi dunia sedang bergumul, ya sedang mengalami tekanan-tekanan ekonomi yang hebat dan luar biasa dampaknya ke kita, ke Indonesia. Belum juga secara nasional pun kita mengalami masalah-masalah perekonomian yang berat. Saudara dengar pasti banyak sarjana di Indonesia tidak mendapatkan pekerjaan. Ya, ada yang katanya lulusan UI, saudara, berdagang di pinggir jalan. Saudara tahu kan susahnya masuk UI seperti apa? Tapi hari ini saudara lulus dari UI, belum tentu loh. Ya, itu adalah universitas nomor 1 di Indonesia. Belum tentu saudara mendapatkan pekerjaan. Itu situasi ekonomi yang kita sedang hadapi pada saat ini. Kita nggak usah membahas lagi soal yang berusaha, ya, yang mencoba berusaha berjibaku dengan berdagang dan lain sebagainya. Wah, itu susah. Atau musibah yang terjadi sejak akhir tahun lalu, khususnya di dunia penerbangan, saudara. Sudah berapa eksiden dan insiden yang terjadi. Pesawat itu eksiden atau tergelincir atau jatuh, sampai beberapa hari yang lalu juga masih terjadi, saudara. Ini sebuah berita-berita yang mengerikan bagi kita sebetulnya. Ya. Lalu juga kebakaran, baik itu di luar negeri, kebakaran yang besar melanda, juga di kota Jakarta juga kita mengalami beberapa kebakaran yang merenggut banyak jiwa, ya sampai ada korban-korban jiwa. Ironisnya juga ada kebakaran, juga ada banjir lagi, saudara. Kita kemarin waktu makan-makan mau malam merayakan tahun baru juga kita kebanjiran juga. Ya, kita dengar-dengar ada juga jemaat yang nggak bisa pulang, ya harus menginap di hotel. Barangkali itu juga saudara yang sekarang ikut ibadah di sekarang ya. Ada yang sacapme, serok-serok, kita lihat kan di media ada serok-serok air, saudara ya. Nah, inilah situasi dunia yang akan kita jalani ke depan, saudara. Jadi hal-hal yang seperti ini itu membuat kita
terkadang putus asa dan menjadi apatis. Tahun baru, nggak ada yang membuat kita bersemangat untuk menjalaninya. Tetapi saya berdoa agar saudara sekalian, kita anak-anak Tuhan, kita memiliki sukacita yang baru dan pengharapan yang baru. Sesuai dengan ayat firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan. Saya berdoa kita menjalani hari-hari ke depan dengan penuh pengharapan, tahun-tahun berkelimpahan anugerah Tuhan. Bukan sekedar pengharapan kita akan anugerah-anugerah yang sifatnya fisik, jasmani, tetapi pendalaman-pendalaman hubungan kita dengan Tuhan, perubahan karakter kita semakin dewasa di dalam iman, itulah doa saya agar setiap kita semakin mengalami Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Saudara, kalau kita melihat situasi dari konteks dari ayat yang tadi kita baca, Roma 12 ayat yang ke-12, saudara, surat Roma adalah salah satu surat paling awal yang Rasul Paulus tuliskan untuk mengembalakan, untuk menjadi sebuah address bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang tinggal di ibu kota kerajaan dunia pada saat itu, di Roma. Saudara, ini menjadi penting bagi Rasul Paulus. Jemaat-jemaat dalam komunitas-komunitas yang mereka masing-masing begitu ya. Mereka belum tergabung menjadi sebuah katakanlah sebuah sinode atau sebuah ada yang memayungi mereka semua. Belum, saudara. Jemaat-jemaat hasil penginjilan daripada rasul-rasul, orang-orang percaya dari peristiwa Pentakosta, mereka masih dalam golongan-golongan yang terpisah-pisah. Ya, jadi ada golongan jemaat komunitas Yahudi misalkan. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang percaya Kristus adalah Mesias yang telah datang itu. Mereka berkomunitas antara orang-orang Yahudi. Jadi ada komunitas orang-orang non-Yahudi, yaitu orang-orang Yunani atau orang-orang dari seluruh penjuru dunia yang tinggal di Roma, karena Roma adalah sebuah ibu kota besar. Banyak orang-orang asing juga tinggal di situ, saudara. Maka Alkitab bilang orang Yahudi dan non-Yahudi. Ya, Gentiles. Enggak mesti orang Yunani. Ya, orang-orang Yunani plus orang-orang dari seluruh dunia. Mereka juga berkomunitas di dalam komunitas masing-masing. Nah, masing-masing komunitas ini punya pergumulan masing-masing, saudara. Secara umum semuanya mengalami hal yang sama, yaitu penganiayaan dan tekanan dari Romawi. Mereka dikejar dan mau ditangkap. Karena Romawi berhati-hati dan siaga kepada mereka, menganggap ini adalah sekte baru yang mau jangan-jangan mau merdeka, ya. Tetapi masalah internal masing-masing juga ada. Yaitu orang Yahudi misalkan, komunitas Yahudi. Mereka tuh percaya Kristus bangkit, Kristus adalah Mesias itu. Tetapi mereka masih sulit untuk mengintegrasikan Kristus dan pengajarannya dengan hukum Taurat Yahudi selama ini yang mereka sudah jalani. Misalkan sunat. Apakah tradisi sunat ini, makanan haram tidak haram ini masih akan mereka lanjutkan? Apakah kalau ada orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka harus diyahudikan terlebih dahulu, mereka harus menjadi orang-orang yang taat kepada hukum Taurat Musa, disunatkan dan menjalankan hukum-hukum Taurat, baru mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini ajaran-ajaran seperti ini belum diatur, saudara, pada saat itu. Nah, bagi orang-orang Yunani dan orang-orang non-Yahudi lainnya dari seluruh dunia pada saat itu yang ada di kota Roma, yang sudah percaya kebangkitan Kristus, sudah percaya Injil menyelamatkan mereka, mereka juga bingung tentang pengajaran dasar kekristenan. Misalkan, bagaimana Allah menjadi manusia. Mereka nggak punya referensi itu, kecuali, ternyata di dalam mitologi Yunani ada peristiwa di mana dewa yang menikah dengan manusia dan melahirkan anak setengah dewa, setengah manusia. Jangan-jangan barangkali Tuhan Yesus seperti itu maksudnya, ya kan? Dia dikandung dari Roh Kudus dan dia melahirkan manusia dan dikatakan anak manusia.
begitu. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus dari kalangan Yunani dan orang-orang non-Yahudi yang lainnya, mereka mengintegrasikan kekristenan dengan filsafat-filsafat, dengan mitologi-mitologi Yunani. Karena mereka masih belum tahu pengajaran dasarnya seperti apa. Wah saudara, ini pada masa mula-mula orang percaya ini terjadi masalah-masalah seperti itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus merasa perlu dan penting sekali menuliskan kitab surat Roma kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Roma tersebut. Rasul Paulus harus mengadres teologi dasar, pengajaran pokok-pokok inti kekristenan. Maka Rasul Paulus menulis itu di dalam Roma pasal yang pertama. Dia mulai dengan Injil, dia mulai dengan iman, dia mulai dengan dosa manusia. Dan terus dia tulis pengajaran-pengajarannya mengenai keselamatan di dalam Kristus. Dia tulis mengenai anugerah pembenaran, penebusan Kristus, anugerah pengudusan oleh Roh Kudus, dan seterusnya. Roma 1-11 adalah pokok-pokok ajaran teologi dasar. Maka saudara kalau membaca kitab Roma itu agak berat dari pasal 1 sampai pasal 11. Roma pasal 9 misalkan tentang pilihan Tuhan, tentang umat pilihan. Kenapa orang-orang Yahudi itu ada kekhususan tertentu. Dia bahas juga itu. Saudara berat sekali. Sampai Roma pasal yang ke-11. Masuk Roma 12, Rasul Paulus sekarang harus mengadres bagaimana sekarang cara hidup, bagaimana seharusnya orang-orang Kristen, jemaat-jemaat Tuhan itu hidup menghadapi berbagai situasi yang sedang terjadi pada saat itu yang tidak mudah itu. Jadi prakteknya, aplikasinya, praktisnya bagaimana? Setelah mendengar pengajaran pasal 1 sampai 11, sekarang orang-orang Kristen itu bagaimana seharusnya hidup. Mulai Roma 12 ayat yang pertama yang sering kita tahu, saya percaya kita pernah mendengar atau bahkan sudah kita hafal. Roma 12 ayat pertama, Rasul Paulus mengatakan, oleh karena itu, oleh karena apa? Oleh karena itu yang sudah ditulis dari pengajaran yang ditulis dari Roma pasal yang pertama sampai ke-11. Oleh karena itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu seluruhnya kepada Allah. Lanjut ayat yang kedua. Janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Sehingga kamu dapat membedakan apakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ini merupakan petunjuk praktis bagi orang Kristen, termasuk kita saat ini. Kita tahu kebenaran Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan pikiran dan akal kita, dan cara hidup kita berubah. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Nah, setelah itu terus sampai masuk ke ayat yang ke-12, saudara. Karena Paulus melihat orang-orang percaya hidup dalam tekanan, orang-orang percaya merasa, apa poinnya saya menjadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus, hidup makin susah, hidup tidak tambah mudah. Tapi Paulus berkata kepada mereka, bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, setia bertekun di dalam doa. Saudara, itu merupakan pesan yang penting sekali untuk jemaat Romawi dan saya percaya juga untuk kita pada saat ini. Yang pertama, saudara, dikatakan bersukacitalah di dalam pengharapan. Saudara, dasar sukacita dan pengharapan kita ialah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersukacita karena kita tahu kenyataannya bahwa Allah mengasihi kita. Kita bersukacita karena Kristus telah datang ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita.
Saudara, kita bersuka cita karena melalui kematiannya dan kebangkitannya, saudara, kita beroleh jalan masuk menuju ke surga di dalam kuasa kebangkitannya. Dan kita berharap sekarang, sukacita kita ini adalah sukacita pengharapan. Satu saat, Kristus yang sudah pernah datang 2000 tahun yang lalu, kita sedang menantikan Kristus yang sama akan datang kembali dan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Saudara, ini pengharapan kita. Ini namanya pengharapan yang kokoh itu, saudara. Pengharapan yang pasti. Dan ini dasar sukacita kita. Saudara, dunia meletakkan dasar sukacita yang semu, yang fana, yaitu pengharapan kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah, yaitu kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka kalau tahun baru Imlek, saudara pasti, ya, kalau kita Kyonghi selama tahun baru, ya, kalimat selanjutnya adalah Fatchai, gitu. Jadi kita nih orang Kristen enggak begitulah ya. Masa kalimat kedua langsung kita doakan kamu kaya, ya, kamu tambah kaya. Selama tahun baru Imlek, kamu tambah kaya tahun ini. Tapi kita bisa memahami kenapa kita punya budaya seperti itu. Karena kita, apalagi orang-orang Tionghoa, punya sejarah panjang. Bagaimana terus perang saudara, bagaimana terus ada suku-suku yang harus mengembara, berjalan terus. Hidupnya susah, sulit, saudara, untuk makan aja susah. Maka begitu lewat musim dingin, masuk ke musim semi, melewati hari yang baru, saudara, mereka saling menyemangati. Ayo selamatlah, masuk tahun baru juga. Kamu kaya, tambah kaya tahun ini ya. Kamu tambah makmur, kamu tambah berhasil. Kita bisa memahami itu, saudara. Karena tahu sejarah orang-orang Tionghoa ribuan tahun itu sulit sekali. Tetapi ketika kita berpikir lebih dalam lagi, bahwa pada kenyataannya, harta, kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, pencapaian-pencapaian yang luar biasa yang bisa kita lakukan selama kita hidup, itu semua membawa harapan yang semu, saudara sekalian. Harapan yang hanya yang artificial, ya. Karena tidak ada kebahagiaan yang sungguh-sungguh didapatkan dari itu semua. Kenapa? Karena sampai satu titik kematian itu datang. Maka semuanya itu tidak ada artinya. Sampai pada kematian itu datang, semua itu tidak ada artinya. Maka di dalam Tuhan Yesus kita bersuka cita. Walaupun dalam keadaan sulit, susah, penuh pergumulan di dalam kehidupan ini. Ya walaupun gak selamanya juga, kadang-kadang Tuhan juga izinkan ada berkat Tuhan yang bisa kita cicipi selama hidup dalam dunia ini. Ada keberhasilan-keberhasilan yang Tuhan izinkan atas kehendaknya. Tetapi secara umum ketika kita menjalani kehidupan ini yang penuh dengan pergumulan-pergumulan hidup, kita punya satu pengharapan yang pasti loh saudara. Bahwa sampai saat kita mati, itu bukan akhir dari kehidupan kita. Kematian itu adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang selama-lamanya. Nah, pengharapan akan kehidupan kekal seperti inilah yang membuat kita merasa damai dan sukacita. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa kemuliaan yang akan kita terima kelak itu tidak dapat dibandingkan dengan semua kesulitan hidup yang sekarang kita sedang alami. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 juga firman Tuhan berkata seperti ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, Kristus maksudnya ya, namun kamu mengasihinya, meskipun sekarang kamu tidak melihatnya, kamu percaya kepadanya dan bergembira dengan sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, Rasul Petrus mengatakan sekalipun kita nggak pernah ketemu Dia muka dengan muka,
tapi kita bisa mengasihinya. Kita percaya dengan iman, maka kita bergembira dengan sukacita yang tak terkatakan itu. Karena tujuan iman kita sudah tercapai, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita. Saudara, keselamatan jiwa ini adalah pengharapan kita satu-satunya di dalam Kristus yang kokoh. Bahwa dunia ini akan segera berlalu, tetapi kita yang hidup percaya kepada Tuhan, kita akan dibawa hidup bersama-sama dengan Kristus di sorga sana. Nah, pengharapan akan masa depan seperti inilah yang membuat kita sekarang dapat semangat berkarya, saudara, menghadapi hari-hari ke depan ini, walaupun situasi sulit, walaupun keadaan di sana-sini perlu dengan masalah, tapi kita bersemangat menjalaninya. Karena perspektif kita sudah berbeda dengan orang-orang dunia. Kita bisa tetap beraktivitas dan melakukan banyak hal untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan membukakan bagi kita apa-apa saja yang bisa kita lakukan selama kita hidup, yang berarti loh saudara, yang berarti. Kita sudah lepas dari semua belenggu-belenggu dosa yang begitu mengikat kita. Seorang bernama Harriet Tubman, ya, seorang perempuan berkulit hitam, saudara, di Amerika Serikat. Ia seorang pejuang untuk kebebasan hidup dan orang yang memiliki keberanian yang luar biasa. Saudara, Harriet ini dilahirkan sebagai seorang budak. Jadi neneknya, saudara, neneknya itu diangkut oleh kolonial dari Afrika ke Amerika Serikat untuk dijadikan budak, dijual, diangkut dan dijadikan budak. Jadi kalau keadaan pada saat itu, orang kalau dilahirkan orang tuanya itu budak, maka anaknya itu otomatis jadi budak juga. Otomatis jadi budak juga. Ya. Saudara, dilahirkan jadi budak, siapa punya cita-cita dilahirkan jadi budak pada saat itu? Semua orang mimpi dilahirkan jadi anak raja ya pada saat itu. Tapi siapa mau jadi anak budak? Karena dia jadi budak juga. Apa cita-cita dan harapan dilahirkan dari keluarga budak, saudara? Kalau orang dilahirkan jadi budak, apa dia masih punya cita-cita hidupnya mau jadi apa? Masih punya pengharapan. Apa sukacita dan bahagianya dilahirkan jadi seorang budak pada saat itu? Saudara, menjadi budak berarti dia tidak punya hak atas hidupnya sendiri, dan yang memiliki hak atas hidupnya adalah tuannya, bosnya itu. Nah, puji Tuhan atas anugerah Tuhan, saudara. Harriet tinggal pada masa Amerika Serikat pada saat itu sedang dilanda gelombang kebangunan rohani Metodis besar-besaran. Jadi dia terdampak. Jadi dia ikut beberapa pelayanan dari gerakan Metodis ini. Dia ikut ibadah-ibadah. Dan ketika dia kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, itu kemudian merubah semua paradigma dia berpikir. Itu kemudian membuat pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dia tahu, saya susah hidup dalam dunia ini. Saya akan menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang permai suatu hari kelak. Saudara, dia mendapatkan imbas atau dampak dari gerakan kebangunan rohani gereja Metodis di Amerika Serikat. Sehingga dia kemudian memiliki semangat yang baru, saudara ya. Dia memiliki semangat yang baru. Suatu ketika dia pernah mimpi, karena dia budak kan, dia terkungkung ya saudara ya. Dia nggak boleh pergi, meninggalkan tempat, dia akan dihukum, atau bahkan dia bisa ditembak mati.
Jadi dia hidupnya hanya rutinitas sehari-hari di tempat itu saja, membersihkan tempat, rumah, atau apa begitu ya. Suatu hari dia mimpi dia terbang, bebas. Dia bisa terbang bebas, dia bisa melihat kebun-kebun, tempat di mana dia bekerja dari atas, dari langit saudara. Dia terbang bebas. Dan ketika dia bangun dari mimpi itu, dia merasa, aduh indahnya hidup dalam kebebasan. Andai kata saya bisa bebas. Nah, ternyata suatu ketika tuan di mana tempat dia bekerja itu, tuannya nih bosnya meninggal saudara. Waktu bosnya meninggal, janda dari bos itu, jadi nyonya ya, nyonya ini mau menjual dia. Di antara semua budak-budak yang dimiliki keluarga bos pada saat itu, dia bilang, aduh kayaknya saya jual aja deh satu nih, lumayan kan dapat uang. Harriet ini mau dijual, udah deal dengan orang yang mau membeli. Tinggal tunggu waktu begitu ya, kapan perjanjiannya Harriet akan diangkut begitu ke sana. Wah, begitu tahu dia mau dijual, dia tuh merasa, aduh saya jangan terpisah dari komunitas. Ini kan tempat dia dilahirkan di situ, keluarga dia juga saudara-saudara dia ada di situ, dan para budak-budak yang lain juga komunitas di situ sudah ada. Ya mungkin perkumpulan budak-budak yang ada di situ saudara ya, di daerah situ. Nah, suatu ketika pada malam hari dia melarikan diri, dia kabur saudara. Kabur dia nggak mau dijual. Dia kabur, dia berjalan terus melewati kebun, hutan, padang. Waktu itu masih jalanan yang raya itu masih belum begitu banyak. Dia jalan terus, dia kabur. Saudara tahu, dia lari sejauh kurang lebih 250 km. Jadi 244 km kurang lebih saudara. Dari Maryland, sebuah kota bagian, menuju ke Pennsylvania, ke arah utara. Kalau saudara dari Pennsylvania menuju Kanada itu udah dekat. Jadi dia berhasil melarikan diri sampai jauh 200 km lebih. Dan di tempat baru dia punya pemukiman yang baru, dia bisa hidup di situ saudara. Lalu di tempat yang baru, di dalam kebebasan dia berpikir kepada keluarganya dan orang-orang budak-budak yang masih ada di Maryland, tempat dia dilahirkan. Dia pikir-pikir, saya siapin tempat di sini, saya mau jemput lagi para keluargaku yang adalah budak-budak juga. Dia balik lagi saudara, dari Pennsylvania dia balik lagi ke Maryland, malam-malam juga secara sembunyi-sembunyi, dia yakinkan orang-orang budak-budak yang di situ, termasuk keluarga dia, aku sudah menyediakan tempat bagi kamu semua, ayo ikut aku. Aku sudah menyediakan tempat di sana, ayo ikut. Sekali pergi belasan orang saudara ya, dia bawa kabur. Nggak berapa lama lagi dia balik lagi. Selama hidupnya 13 kali dia bolak-balik seperti itu saudara. Dan saudara tahu berapa budak yang berhasil dibebaskan oleh dia? Totalnya lebih dari 700 budak. Sehingga orang-orang Amerika Serikat memanggil dia dengan nama The Black Moses, Musa hitam, yang membebaskan para budak keluar dari tempat perbudakan. Saudara, hari ini kalau nggak salah pecahan uang $20 USD itu ditaruh foto dia, Harriet Tubman. Seorang wanita yang luar biasa. Saudara, bukan berarti ini semuanya lancar ya. Selama dia bolak itu saudara bolak-balik, dia mau ditangkap oleh orang-orang kulit putih, dia dikejar, dia mau melompat, dan dia pernah melompat ke sungai untuk melarikan diri. Orang yang luar biasa berani loh saudara, bagi seorang perempuan berkulit hitam. Saudara bisa hari ini, kisah ini sudah diangkat menjadi sebuah film di satu media online. Saudara jangan nonton sekarang ya, saudara ingat-ingat saja, nanti ada waktu di rumah, saudara bisa nonton tayangan ini. Sebuah kesaksian yang begitu indah. Ketika kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus, maka attitude, perilaku, karakter hidup kita seharusnya diperbaharui.
Di tahun yang baru kita menjalani hidup hari-hari kita, mari kita jalani dengan penuh sukacita, saudara. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Saudara, jangan kita terhanyut ke dalam kesedihan, kepedihan, dan stresnya dunia ini. Tetapi sebaliknya, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi saksi kepada dunia ini. Bagaimana seharusnya hidup di dalam dunia, mengerjakan hal-hal yang bermakna, mengerjakan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat sebanyak-banyaknya bisa. Karena waktu yang kita miliki hidup dalam dunia ini sangatlah terbatas dan cepat akan berlalu. Yang kedua, saudara, anak kalimat kedua dari ayat ini adalah sabar di dalam kesesakan. Saudara, Rasul Paulus memberikan caranya juga. Jadi selain motivasi, ya, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa terus menjaga sukacita dan pengharapan kita di dalam Kristus? Maka Rasul Paulus bilang di anak kalimat selanjutnya, kamu harus sabar dalam setiap kesusahan yang kamu alami. Saudara, sabar bicara soal percaya kita, iman kita kepada kehendak Tuhan yang baik. Kalau kita sedang mengalami hal yang tidak baik, dikatakan sabar di dalam kesesakan. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan mengatur segala sesuatu. Rambut pun tidak jatuh, kata Tuhan Yesus, kalau tidak seizin dari Tuhan. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita ada di bawah kendali Tuhan. Percaya kehendak Tuhan sempurna dan Tuhan baik adanya. Maka itu kita sabar di dalam kesesakan kita. Saudara, sabar juga berbicara soal menunggu waktunya Tuhan. Timing itu sangat penting, saudara. Kita harus menjaga timing di dalam hidup kita. Sabar. Memang di dalam dunia yang serba cepat dan instan ini, saudara, semua mau lebih cepat, semua mau lebih cepat. Jakarta Bandung harus lebih cepat sekarang, harus lebih cepat. Tetapi akhirnya kita sering didesak, cepat-cepat ambil keputusan, cepat-cepat untuk marah, cepat-cepat untuk merespon sebuah kejadian, cepat-cepat untuk bereaksi, dan cepat juga tergoda untuk jatuh dalam dosa. Saudara, di tengah-tengah situasi yang maunya serba cepat ini, saudara, kita harus belajar satu hal, sabar. Sabar. Kita harus menantikan waktunya Tuhan. Ya, itu hal yang pertama, saudara, kita harus sabar. Yusuf menjalani hal yang tidak enak, tidak nyaman atau kesulitan di dalam hidupnya. Saudara, saya percaya tidak ada kita yang mau hidup dengan jalur hidupnya Yusuf. Dia dibuang oleh keluarganya, dia dijual, dia kemudian difitnah, dia dipenjara, saudara. Tapi dalam kesemuanya itu tidak membuat dia menjadi orang yang jahat. Dia tetap percaya Tuhan baik. Sehingga akhirnya di dalam waktunya Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang begitu penting. Bukan hanya bagi kaum sebangsa dia, orang-orang Israel, kaum keluarga dia, tetapi juga bagi sebuah bangsa Mesir, bangsa yang besar. Saudara, Rasul Paulus yang menjalani pelayanan yang tidak mudah. Sejak Tuhan memanggil dia dalam perjalanan ke Damsyik, dia menjadi seorang penginjil yang luar biasa Tuhan pakai. Dulu dia menganiaya orang, saudara. Setelah dia jadi penginjil, dia dianiaya oleh pemerintah Roma. Dia disesah, dikatakan. Saudara tahu disesah, dihajar habis-habisan sampai berdarah-berdarah. Keluar masuk penjara, saudara. Tuhan menyelamatkan dia lagi, keluar dari penjara melalui pertolongan malaikat dan seterusnya. Dia ditangkap lagi. Saudara, hidupnya itu susah sekali. Dia sendiri tidak tahu kekuatan dia dari mana. Kenapa dia bisa menghadapi itu semua. Maka dia tulis dalam salah satu suratnya, dalam satu ayat yang dia tulis, dia katakan bahwa ternyata kekuatan yang berlimpah-limpah ini datangnya dari Tuhan. Sabar.
saudara. Maka di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus berkata, malah kita harus berbahagia, kita harus bersuka cita. Kalau kita mengalami berbagai-bagai macam kesulitan, saudara, kita jangan mengeluh. Karena biasanya yang mengalami ujian yang berat itu naik tingkatnya lebih tinggi, saudara. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita sering kan berpikir, kenapa ujian ini berat? Kenapa tidak terjadi kepada orang lain? Biar orang lain aja, nggak apa-apa dia yang naik kelas, saudara. Tuhan mau membentuk kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau saudara hari ini mengalami ujian atau masalah yang berat di dalam hidup saudara, saudara mesti bersyukur pada Tuhan. Karena di dalamnya ada proses pembentukan Tuhan. Tuhan mau saudara lebih kuat, lebih baik di hadapan Tuhan. Dan hal yang terakhir yang Rasul Paulus katakan, bagaimana caranya supaya kita bisa bersuka cita di dalam pengharapan? Kita harus bertekun dalam doa. Saudara sekalian, hanya orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan yang dapat merasakan sukacita walaupun di tengah-tengah kesulitan hidup yang dialami. Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Di dalam doa yang terus menerus, ya kalau bertekun itu, kata bertekun itu artinya adalah sesuatu yang konsisten, saudara. Yang bahkan persisten, tekun, terus menerus, bertekun terus dalam doa. Karena disitulah kita mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan, untuk melewati setiap kondisi yang terjadi. Saudara, Rasul Paulus di dalam surat Filipi, dia terus berkata tentang sukacita, padahal dia di penjara, saudara. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan di dalam surat Filipi juga Rasul Paulus menguatkan jemaat di Filipi berkata, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi hanya orang yang dekat dengan Tuhan di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur, saudara, dia bisa tetap bersuka cita walaupun dalam kondisi yang sulit. Saudara sekalian dikasih Tuhan, Tuhan Yesus ketika berbicara tentang pokok anggur yang benar, Yohanes pasal yang ke-15. Dia berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bapakku adalah pengusahanya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam dia, kamu akan berbuah banyak. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Saudara sekalian, di ayat yang ke-11 dari Yohanes 15, Tuhan Yesus berkata seperti ini, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau kita terhubung dengan Tuhan Yesus, kita mendapatkan sukacita dari Kristus, dikaruniakan sukacita itu. Dan hidup kita dapat berbuah banyak. Saudara, inilah doa saya bagi setiap jemaat GMI Immanuel di tahun 2025. Hidup penuh dengan sukacita. Tahun ini adalah tahun pengharapan yang baru buat kita. Tahun penuh dengan sukacita buat kita. Bersukacita karena kita mendasarkan sukacita dan pengharapan kita kepada Kristus Yesus. Kita mau lebih maju tahun ini, semakin dewasa di dalam iman kita. Semakin kita taat melakukan panggilan dan perintah Tuhan.
Selamat tahun baru Imlek, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kemudian menguatkan kami, ya Tuhan, menghadapi hari-hari ke depan kami. Kami rindu ada sukacita dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan membuka mata, hati, dan rohani kami, agar di waktu-waktu yang Tuhan masih percayakan bagi kami bisa melakukan banyak hal yang memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Kami bisa menghasilkan buah-buah yang nyata, melakukan hal-hal yang bermakna, yang berarti, yang bernilai kekal, dan sambil menantikan waktunya Tuhan datang menjemput kami, kedatangan-Mu yang kedua kali itu, ya Tuhan. Tuhan, materaikanlah firman-Mu kepada kami sekalian, dan Roh-Mu yang kudus menguatkan kami untuk melakukannya. Kami bersyukur juga saat ini ketika kami akan berbagian di dalam meja perjamuan kudus-Mu, ya Tuhan. Tuhan, terlebih dahulu mohon Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami tidak layak untuk datang berbagian dalam meja-Mu yang kudus ini, ya Tuhan. Tetapi kami datang oleh karena belas kasih-Mu yang berlimpah-limpah itu, ya Tuhan. Atas pengampunan-Mu yang telah Engkau nyatakan di atas kayu salib untuk kami. Dan kami datang ke meja-Mu ini juga atas perintah-Mu. Bagaimana Tuhan ingin kami terus mengingat bagaimana Tuhan telah menyerahkan nyawa-Mu, darah-Mu, dan tubuh-Mu yang dipecahkan untuk keselamatan jiwa kami. Tuhan, tolonglah kami, biarlah perjamuan kudus yang akan kami lakukan dapat menjadi sarana anugerah Tuhan bagi kami sekalian. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.